Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun dan yang lainnya langsung pergi ke mansion abadi 4 surgawi, membunuh Kaisar abadi 4 surgawi. Darah pembunuhan itu seperti sungai, dan tulangnya seperti gunung. Ketika para abadi di alam abadi 4 surga menemukan bahwa Kaisar abadi 4 surga terbunuh di istana abadi Sitian, alam abadi 4 surgawi berada dalam kekacauan. Ketika semua orang di alam abadi 4 surga panik, alam abadi 3 surgawi benar-benar dalam kekacauan. Karena rumah abadi 3 surgawi dibantai, dan tubuh Kaisar abadi 3 surgawi benar-benar digantung di menara di luar rumah abadi 3 surgawi. Pada tahun setelah kejadian, alam abadi 2 surgawi dan alam abadi 1 surgawi juga dalam bahaya. Karena para kaisar abadi dibunuh secara brutal, dan tubuh mereka dipajang di luar mansion. Sampai hari ini, 9 kaisar abadi Hongmeng telah dibunuh oleh Tan Yun, dan 9 alam abadi telah jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Setengah tahun kemudian, matahari terbenam menjelang senja. Suatu hari, di ujung utara alam abadi, itu adalah gletser tak berujung. Di tengah gletser, ada menara beku raksasa. Nama menara ini adalah Alam Menara Chaos. Selama Anda melewati menara ini, Anda dapat mencapai alam abadi Chaos. Tan Yun dan yang lainnya mendarat di gletser. Tan Yun melirik menara raksasa dan berkata kepada semua orang, menara kekacauan telah dilarang, butuh beberapa waktu untuk memecahkannya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menutup mata dan mengulurkan tangannya, 10 jari menjentikkan dengan kecepatan tinggi seperti bermain piano, dan untaian kekuatan abadi tertelan tanpa henti ke gerbang menara di lantai pertama menara Chaos. 1 jam penuh kemudian, ketika 10 jari-jari tangan Tan Yun berhenti menjentikkan, tirai cahaya kacau yang megah meledak dari gerbang menara. Segera setelah itu, di gerbang menara setinggi 1000 meter, ada liku-liku dan garis terlarang yang misterius, seperti untaian ular piton raksasa yang kacau. Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, pintu menara yang telah disegel selama ribuan tahun, perlahan terbuka. Setelah semua orang mengikuti Tan Yun ke menara Chaos, apa yang mereka lihat adalah susunan teleportasi raksasa dengan diameter 10.000 kaki. Tan Yun menjelaskan, kita perlu 10 bulan untuk memulai formasi ini sebelum kita dapat berteleportasi ke alam abadi Chaos, setelah itu memadatkan kedewaan dan naik tahta. Namanya Xuan Qi, dan nama panggilannya adalah Xiao Qi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Ouyang Qian-Qian indah ada sedikit kejutan. Tan Yun, jadi kekacauan tertinggi adalah seorang wanita, ucap Ouyang Qian-Qian. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, dia bukan hanya seorang wanita, tetapi juga kecantikan yang tiada taranya, dan dia adalah orang dengan rasa pemerintahan yang dalam dan hati kalajengking. Ayo pergi kali ini, pertama hancurkan keluarganya, lalu, bunuh Kaisar Abadi Chaos dan bantai kota. Akhirnya, kita akan menghancurkan alam abadi Chaos, 100 kota abadi terbesar, ucap Tan Yun. Setelah itu, cincin abadi melintas dengan kecepatan ekstrim, 10.000 batu abadi berkualitas tinggi terbang ke mata arai teleportasi raksasa. Segera, di menara Chaos, kekuatan waktu dan ruang melonjak seperti gelombang, dan pada saat berikutnya, Tan Yun dan semua orang menghilang. Pada saat yang sama, di alam abadi 4 surgawi, di tanah paling selatan. Di pegunungan abadi yang bergulir, roh abadi tetap hidup. Jauh di pegunungan, di ngarai yang tenang, tiba-tiba ada embusan angin, dan celah-celah ruang gelap dengan panjang ratusan ribu meter dipenuhi dengan kekosongan di kedalaman ngarai. Sumber dari semua celah ruang adalah menara waktu dan ruang biji sesawi yang berdiri jauh di dalam ngarai. Pada saat ini, pintu menara terbuka, dan seorang gadis yang murni dan bersih, dengan kecantikan yang tak terlukiskan, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Gadis itu tidak lain adalah Xuan Yuanru, yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-6 alam Kaisar Agung. Betul sekali. Dengan kultivasi bertahun-tahun ini, Xuan Yuanru telah memasuki peringkat ke-6 alam Kaisar Agung. Bas. Dalam kehampaan yang bergejolak, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Linger, dan Cuxiosa muncul entah dari mana dari sisi Xuan Yuanru. Sekarang Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng telah memasuki tingkat keempat dari alam Kaisar Agung. Xuan Yuan Linger dan Chu Xiaosa telah berhasil selamat dari malapetaka setahun yang lalu, dan dipromosikan ke peringkat pertama dari alam Kaisar Agung,
sekarang sepasang sahabat abadi ini adalah peringkat kedua dari alam Kaisar Agung. Rower, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Suanyuan Haokong bertanya. Suanyuan Rou perlahan menoleh ke belakang, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pada hari-hari itu, jika dermawan saya tidak menyelamatkan saya akan dibunuh oleh Kaisar Abadi Batian. Sekarang adalah waktunya untuk membalas dendam, dan membunuh Keyin, dan juga, kita telah berlatih selama ini, jadi kultivasi kami meningkat tajam. Sekarang Tan Yun jelas bukan lawanku, ketika Keyin terbunuh, cari keberadaan Tan Yun dan bunuh dia, ucap Suanyuan Rou. Mendengar ini, Suanyuan Haokong dan Chang Feng, Linger dan Chu Xiaosa saling memandang dan menghela nafas. Rower, paman bertanya padamu, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur, ucap Haokong. Paman, tolong bicaralah, ucap Suanyuan Ru tersenyum sedikit. Rower, apakah kamu harus membunuh Tan Yun, ucap Haokong. Setelah Suanyuan Haokong selesai berbicara, senyum di wajah Suanyuan Rou menghilang, dan dia berkata dengan tidak senang, Paman, apa maksudmu dengan itu, ucap Suanyuan Rou. Paman tidak memihak Tan Yun, Suanyuan Hao berkata dengan tulus. Pada tahun-tahun ketika saya bersama Tan Yun, Paman mengira dia adalah pria sejati, apa yang harus dia lakukan agar Anda tidak membunuhnya, ucap Haokong. Suanyuan Rou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, dia membunuh ayahku, meninggalkanku pada malam pernikahan, dan kemudian menikahi Dewa Raja Ruang dan Waktu, membunuhku dengan satu pedang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia berutang terlalu banyak padaku, dan dia hanya bisa membayarnya dengan nyawanya, ucap Suanyuan Rou. Pada saat ini, Suanyuan Chang Feng tidak bisa tidak berkata, kakak, Sen Subing juga mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Saudara Tan Xian juga mengatakan itu, dia secara tidak sengaja membunuhmu setelah terluka parah olehmu. Adapun Tan Yun, dia meninggalkanmu pada malam pernikahannya, mungkin dia mengalami kesulitan. Misalnya, jika dia tidak pergi, dia akan mati. Sebelum Suanyuan Chang Feng selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara dingin Suanyuan Ru. Diam, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menekuk sikumu. Aku malas untuk peduli padamu, ucap Suanyuan Rou. Suanyuan Chang Feng berkata dengan muram, dia menghela nafas, jika bukan karena Tan Yun menyelamatkanmu, apakah kamu masih berdiri di depanku dan berbicara, ucap Chang Feng di dalam hatinya. Pada saat ini, Suanyuan Haokong dan Suanyuan Ling, melihat kebencian Suanyuan Ru untuk Tan Yun. Dia sudah mati sekali, dan dia diselamatkan oleh sihir pembalikan waktu Tan Yun. Tetapi keduanya juga mengerti bahwa temperamen Suanyuan Ru memberitahunya bahwa dia mungkin tidak menghargainya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Suanyuan Rou menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata, ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke gerbang pesona untuk menjauh dari alam abadi 4 surga, ucap Suanyuan Rou. Setelah itu, Suanyuan Rou dan yang lainnya terbang keluar di ngarai, butuh 2 bulan untuk mencapai pesona. Ketika dia berada di gerbang, dia mendengar berita yang mengejutkan. Mereka mendengar bahwa tidak hanya Kaisar Abadi 4 surga yang terbunuh, tetapi Kaisar Abadi 1 surga, 2, dan 3 surga juga mati. Pada saat ini, Suanyuan Rou mencibir sambil berpikir, saya mengerti, itu pasti ulah Tan Yun, sepertinya dia juga ingin mendapatkan air abadi di dunia abadi utama. Sayang sekali dia kecewa, air abadi sudah dijarah olehku, ucap Suanyuan Rou. Ketika Suanyuan Rou mengejek Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Chang Feng, Linger, dan Chu Xiaosa saling memandang, sekilas, ada sedikit pencerahan di mata keempatnya. Tan Yun lah yang menyarankan agar dia membujuk Suanyuan Ru untuk menjara istana rahasia 1 surga, 2, 3, dan 4 surga, dan Tan Yun sangat mencintai Suanyuan Ru, jadi Tan Yun pasti khawatir tentang Suanyuan Ru, hanya setelah tiba di alam surgawi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan membunuh 4 kaisar abadi yang agung, tujuannya adalah untuk melindungi Suanyuan Ru. Berdasarkan pengalaman keempatnya langsung melihat melalui kasih sayang mendalam Tan Yun untuk Suanyuan Ru di balik kematian 4 kaisar abadi. Namun, Suanyuan Rou, pihak yang terlibat, sama sekali tidak menyadari dedikasi Tan Yun padanya. Keempatnya merasa bahwa Suanyuan Rou tidak merasa sama sekali, dan pergi ke alam abadi 8 surga untuk membalas dendam untuk Keyin, karena mereka percaya bahwa Tan Yun telah membunuh Keyin dan membalaskan dendam Suanyuan Rou. Ini memang kasusnya ketika Suanyuan Ru dan yang lainnya membutuhkan waktu 4 bulan untuk melewati alam abadi 5 surga, alam abadi 6 surga,
dan alam abadi 7 surga. Ketika mereka tiba di alam abadi 8 surga, Xuan Yuanru mengetahui bahwa mansion abadi 8 surga telah dicuci dengan darah. Dan Kaisar abadi 8 surga Keyin telah terbunuh. Tidak hanya itu, ketika Xuan Yuanru melewati 5, 6, dan 7 alam abadi, dia menemukan bahwa 3 alam abadi berada dalam kekacauan, dan 3 kaisar abadi juga terbunuh. Xuan Yuanru berdiri di langit, di atas padang rumput di luar kota abadi 8 surga, dan bergumam pada dirinya sendiri, itu pasti dilakukan oleh Tan Yun, dia membunuh semua 9 kaisar abadi besar, ucap Xuan Yuanru. Xuan Yuan Haokong berkata, Rower, kaisar abadi 8 surgawi sudah mati, mengapa kita tidak menemukan tempat di mana kita bisa bangun pagi dan menjadi dewa di alam sprint yang tenang, ucap Haokong. Iya, Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, matanya yang indah bersinar terang, sekarang kita memiliki cukup mata air abadi, Anda dapat berkultivasi ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Setelah merasakan penghalang untuk menjadi dewa, kita akan menunggu Tan Yun terlebih dahulu di penjara abadi yang disempurnakan, selama saat dia memasuki penjara abadi yang disempurnakan, itu akan menjadi kematiannya, ucap Xuan Yuanru. Boom! Gemuruh. Xuan Yuanru selesai berbicara, tepat ketika dia hendak pergi dengan mereka berempat, tiba-tiba, di langit di atas kota abadi 8 surga, angin bertiup, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, dan ruang besar puluhan ribu abadi li muncul retak. Segera setelah itu, aura yang kuat dan tak tertandingi meresap keluar dari celah di ruang angkasa dan menyelimuti Xuan Yuanru dan 5 lainnya. Di bawah napas ini, 5 orang Xuan Yuanru merasa tercekik. Ini adalah nafas dewa, ucap Xuan Yuanru. Xuan Yuanru tampak ngeri, dan buru-buru mengirim transmisi suara keempat Xuan Yuan Haokong. Seorang dewa telah datang, dan itu bukan dewa biasa, jadi terbanglah ke padang rumput dan berlutut. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan katakan sepatah kata pun, ucap Xuan Yuanru panik. Segera, mata safir Xuan Yuanru menjadi hitam, dan Xuan Yuan Haokong dan 4 orang terbang di padang rumput dan bersujud di tanah. Alasan mengapa Xuan Yuanru sangat gugup adalah, karena dia takut bahwa dia akan diperhatikan oleh para dewa yang akan turun, dan dengan demikian mengetahui bahwa dia adalah bagian dari Kleroh. Saat berikutnya, di langit, 2 pemuda dengan sikap luar biasa tetapi niat membunuh keluar dari celah di angkasa dan berdiri di langit di atas kota abadi 8 surga. Swiss. Segera setelah itu, seorang prajurit ilahi yang mengenakan baju besi hitam, seperti gelombang hitam besar, menyembur keluar dari celah di angkasa, dan dengan hormat menggantung di belakang 2 orang muda itu. Ketika Xuan Yuanru melihat 2 orang muda memimpin, dia sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa pemuda berbaju merah, dengan wajah marah dan jahat, adalah yang mulia surgawi kekacauan yang terkenal di surga dan dunia, dan pemuda lain yang mengenakan jubah putih dan memiliki fitur wajah tegas adalah penggagas Megatron. Xuan Yuanru mengirim mereka berempat melalui transmisi suara dan berkata, kedua pemimpin itu adalah yang mulia surgawi kekacauan yang terkenal dan yang mulia surgawi pemrakarsa surgawi di surga dan segudang dunia. Kekuatannya begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan alam abadi 8 surga dengan satu klik. Keduanya memiliki niat membunuh, dan mereka pasti telah mengetahui bahwa 7 kaisar abadi surgawi dan kaisar 8 abadi surgawi terbunuh. Kaisar abadi 7 surgawi Lin Yu adalah murid ke-12 dari asal surga, dan Kaisar 8 Surgawi Keyin adalah murid ke-9 dari Yang Mulia Surgawi Kekacauan. Jika itu normal, bahkan jika semua orang di 9 alam abadi besar mati, tak satu pun dari Yang Mulia akan pergi sendiri, hari ini, alam bawah mereka pastilah kematian murid tercinta mereka, yang benar-benar membuat mereka marah. Kagian tidak boleh melihat ke atas, sama sepertiku, tetap menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, ucap Xuan Yuanru. Mendengarkan ini, Xuan Yuan Haokong dan keempatnya terkejut dan bingung. Dalam hati mereka, mereka tidak tahu apa arti Tianzun. Kakak, Baek Xuan Yuan Linger merangkak di tanah, menahan rasa takutnya dan bertanya, seberapa kuat Tianzun, bapakah dia lebih kuat dari Raja para Dewa, ucap Linger. Xuan Yuanru tahu bahwa mereka berempat bingung, jadi dia mentransmisikan sebuah suara, Zun Surgawi berada di atas dewa. Setelah yang abadi menjadi dewa, mereka akan dipromosikan menjadi dewa manusia kelas 1, secara kolektif disebut sebagai dewa manusia. Di alam para dewa, setiap alam besar dibagi menjadi 9 tingkat, dan tingkat ke-9 dari dewa manusia adalah makhluk paling kuat di alam manusia dan dewa. Di atas tingkat 9 dewa manusia adalah dewa bumi tingkat pertama,
secara kolektif disebut sebagai alam dewa bumi. Di atas alam dewa bumi adalah alam para dewa, alam semi suci, alam suci agung, alam raja suci, alam kaisar suci, dan alam dewa agung. Di atas alam dewa agung adalah alam keabadian, dewa dari alam keabadian disebut yang mulia surgawi, ucap Xuan Yuan Rou. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Haokong dan keempatnya menyadari bahwa yang mulia surgawi yang kekacauan dan yang mulia surgawi asal sangat kuat. Dan sekarang, di depan dua yang mulia surgawi, yang lemah tidak sebaik semut. Kakak, Xuan Yuan Linger gemetar dan berkata, di atas yang mulia, apakah ada alam lagi, ucap Linger. Iya, Xuan Yuan Rou berkata, di atas yang mulia, masih ada 7 alam, tapi ini ada 7 alam besar, dan tidak ada alam kecil. 7 alam besar ini disebut transformasi abadi alam semesta. Mereka adalah, alam manusia dan segala sesuatu, alam surga dan hukuman, alam langit dan bumi Qiankun asal Dao Ilahi, dan alam segala sesuatu, alam void, dan penguasa surga, pada akhirnya adalah penguasa alam semesta. Namun, sejak pembentukan alam semesta, tidak ada yang memiliki pernah menyelesaikan kultivasi 7 alam, ucap Xuan Yuan Rou. Xuan Yuan Linger dengan rasa ingin tahu berkata, saudari, alam apa kamu di masa lalu, ada juga Hongmeng Supreme, Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, apa ranahnya, ucap Linger. Xuan Yuan Rou menjelaskan transmisi suara, ketika aku dibunuh oleh Tan Yun, itu adalah alam Qiankun Hongmeng. Dan Tan Yun, Si Yuan yang tertinggi dan kekacauan tertinggi juga merupakan alam besar ketiga di alam Qiankun Hongmeng. Sekarang, setelah begitu lama, saya pikir asal tertinggi dan tertinggi kekacauan telah melangkah dari alam Qiankun Hongmeng ke asal Dao Ilahi, ucap Xuan Yuan Rou. Mendengar ini, Xuan Yuan Linger dan keempatnya, ketika mereka ditakuti oleh dua kekuatan tertinggi, juga penuh dengan kerinduan mendalam untuk tujuan akhir kultivasi. Pada saat ini, dalam kehancuran dan tulang dari kota abadi 8 surga, jutaan penguasa kota sementara tampaknya telah mengetahui bahwa dua dewa besar akan datang, jadi mereka berkumpul di kota abadi 8 surga, semua berlutut dan bersujud, suara hormat bergema melalui awan. Bertemu Lord Si Yuan Tianzun, bertemu Lord Chaos Tianzun, semua orang tidak berani melihat ke atas, dan semua merangkak dengan patuh, sujud di tanah. Sampah, semuanya sampah. Kekacauan Tianzun memikirkan pembunuhan muridnya Keyin, dan dia sangat marah. Tianzun ini telah mendengar bahwa muridku Keyin dan 7 kaisar abadi surgawi Lin Yu secara tak terduga terbunuh. Orang-orang membunuhmu, tetapi Anda tidak memiliki jejak pembunuhnya, dan juga, bukan hanya Anda ember beras, tetapi semua orang di alam abadi lainnya juga sampah yang tidak berguna. 9 kaisar abadi yang agung semuanya dibunuh oleh orang-orang. Anda bahkan tidak tahu seperti apa si pembunuh, ucap Tianzun. Jutaan penguasa kota yang bertindak menundukkan kepala mereka ketakutan, gemetar dan berani membuat suara, dan suara jarum jatuh di tempat kejadian bisa terdengar. Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Si Yuan menghela nafas dan menatap Yang Mulia Surgawi Chaos ke samping. Oke, jangan marah pada mereka. Saya tahu bahwa murid Anda terbunuh, dan saya merasakan kesedihan dan kemarahan di hati saya. Mengapa ini terjadi Yang Mulia? Prioritas utama kami, sesegera mungkin, temukan si pembunuh dan tebas si pembunuh dengan 1000 pedang, ucap-ucap Si Yuan. Setelah berbicara, Si Yuan Tianzun melambai kepada penguasa kota yang bertindak dan berkata, semua bangun, ucap Si Yuan. Terima kasih Yang Mulia, ucap semua orang dengan keringat dingin. Mereka tidak berani melihat ke atas. Yang Mulia Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua, segera kembali ke setiap kota, dan beritahu semua orang di alam abadi 8 surga, bahwa ketika matahari terbenam sebulan kemudian, mereka semua akan berlutut, dan kemudian memotong jari mereka dengan alat tajam untuk membiarkan darah mengalir keluar, ucap Si Yuan. 1 bulan kemudian, Yang Mulia ini akan menggunakan teknik deduksi pembentukan darah surga, meliputi seluruh alam abadi 8 surga, dan berasal dari darah, apa yang telah dilakukan semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Tunggu, ingat, di bawah selubung kesadaran ilahi, tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada saat itu, setiap manusia di alam abadi 8 surga, jika dia tidak memotong jarinya sesuai dengan instruksi Yang Mulia ini, tidak peduli apa alasannya, makhluk surgawi ini dapat membunuhnya sepenuhnya dalam satu pikiran. Tentu saja, Anda juga harus memberitahu semua sekte dan faksi tentang berita ini, sehingga Yang Mulia Surgawi ini tidak membunuh orang yang salah, ucap Si Yuan. Jutaan penguasa kota yang bertindak mendengar ini dan menanggapi dengan hormat,
dan kemudian terbang menjauh dari mansion abadi 8 surga. Suan Yuanru dan 4 orang lainnya yang berlutut di padang rumput juga bangkit dan terbang. Selama penerbangan, Suan Yuanru mengirim transmisi suara ke mereka berempat, saya bertarung dengan Keyin sebelumnya, kami tidak bisa tinggal. Alam abadi besar lainnya juga tidak aman, kita harus meninggalkan 9 alam Hongmeng sesegera mungkin dan melarikan diri ke alam abadi Chaos, ucap Suan Yuanru. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, saat matahari terbenam, di alam abadi 8 surga, ratusan triliun abadi, semua berlutut dan menatap langit, beberapa dengan pisau, beberapa dengan pedang untuk memotong jari mereka. Segera, aura yang luas dan tak terbatas menyelimuti semua orang, dan darah di jari semua orang naik ke udara dan menghilang dari kehampaan. Dengan penggagas yang mulia surgawi di rumah abadi 8 surga, dia menggunakan teknik pengurangan besar dari arai darah, dan darah yang tersebar dari semua orang berubah menjadi gambar dari kehampaan. Gambar-gambar ini adalah semua hal yang pernah mereka alami sebelumnya. Dalam gambar tersebut, setiap orang tidak memiliki privasi, apakah itu cinta pria dan wanita, atau pengalaman membakar, membunuh, dan merampok, semuanya disajikan satu persatu. Pada saat ini, semua orang di alam abadi 8 surga benar-benar merasakan kekuatan yang mulia. Kekuatan supernatural seperti itu juga membuat semua orang penuh dengan kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Tidak ada keraguan bahwa yang mulia surgawi pemrakarsa, dengan mana yang tak terbatas dan Taoisme yang transenden, dan mengejutkan. 1 jam kemudian, si Yuan Tianzun yang duduk bersila di kekosongan kota abadi 8 surga, menggelengkan kepalanya, memandang Chaos Tianzun, dan berkata, pembunuhnya tidak berada di alam abadi 8 surga, setelah meninjau semuanya, pembunuhnya pasti akan ditemukan, ucap si Yuan. Dalam 3 bulan berikutnya, si Yuan Tianzun berturut-turut menggunakan teknik deduksi formasi darah surga, dan menyimpulkan semua keabadian 9 surga, 7 surga, dan 6 surga, dan menemukan bahwa tidak ada si pembunuh. Jadi, Shi Yuan Tianzun dan kekacauan Chaos Tianzun merobek pesona alam abadi dan tiba di alam abadi 5 surgawi. Sebelum tiba di alam abadi 5 surgawi, 2 yang mulia surgawi memerintahkan puluhan ribu tentara surgawi untuk pergi ke 9 alam abadi besar untuk melindungi keselamatan para dewa. Ketika si Yuan Tianzun berada di alam abadi 5 surga dan melakukan teknik deduksi pembentukan darah surga, Suan Yuanru dan 5 orang telah mencapai ujung utara alam abadi surgawi dan terbang di bawah menara Chaos yang berdiri di atas gletser. Suan Yuanru memandang Suan Yuan Haokong dan mereka berempat dan berkata, setelah saya melanggar larangan menara ini, kita dapat memulai formasi teleportasi. Pada saat itu, kita dapat mencapai alam abadi Chaos 10 bulan kemudian. Setelah tiba di alam abadi Chaos, kita akan Anda dapat berlatih dengan tenang, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanlinger bertanya dengan rasa ingin tahu, saudari, apa perbedaan antara alam abadi Chaos dan 9 alam abadi Hongmeng, ucap Linger. Suan Yuanru menjelaskan, ada 2 perbedaan, yang pertama adalah luasnya. Besarnya alam abadi Chaos, hampir mendekati 9 alam abadi Hongmeng. Selama kita bersembunyi di dalamnya, bahkan si Yuan Tianzun dan Chaos Tianzun tidak dapat menggunakan indera ilahi mereka untuk menemukan kita. Karena indera ilahi yang mulia dapat mencakup 6 triliun makhluk abadi dalam radius, sementara kekacauan dunia abadi sangat luas, mencapai 300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  di alam Chaos, bayi yang baru lahir tingginya 30 kaki. Orang dewasa dapat mencapai 100 kaki, dan beberapa individu dapat mencapai 200 kaki. Mereka memiliki darah raksasa Chaos yang mengalir di tubuh mereka, dan kekuatan alami mereka tidak terbatas. Selain kultivasi mereka seperti kita, ada juga 2 jenis kekuatan magis dalam darah mereka. Yang pertama adalah bahwa warisan kekuatan suci Chaos, setelah diaktifkan, dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat. Yang kedua adalah, garis keturunan kekacauan. Jika garis keturunan kekacauan diaktifkan, mereka akan menjadi sangat haus darah, dan kekuatan mereka akan meningkat 3 kali lipat berdasarkan warisan kekuatan suci. Alam abadi ini lebih kuat dari 9 alam abadi besar Hongmeng. Selain itu, saya mungkin bukan lawan dari kekuatan Kaisar Abadi Chaos. Karena sistem promosi alam abadi Chaos berbeda dari 9 alam abadi besar Hongmeng. Di alam abadi Chaos,
Mereka menghormati kekerasan, menghormati kekuatan yang tak tertandingi, belum lagi jika ayahnya adalah kaisar abadi, putranya akan menjadi kaisar abadi berikutnya. Di alam abadi kaos, setiap 10.000 tahun, akan ada pertempuran antara kaisar abadi, yang dapat menantang kaisar abadi untuk menang, siapapun yang menang akan menggantikannya. Demikian pula, jika tantangan ke kaisar abadi berakhir dengan kegagalan, maka menurut aturan tantangan, yang kalah akan dieksekusi karena memprovokasi keagungan kaisar abadi. Dan juga, para abadi di alam abadi Chaos, membenci manusia seperti kita dari surga dan dunia. Sebelum Tan Yun jatuh di masa lalu, dia menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng untuk mengejutkan Kaos Tianzun dan memberitahu para raksasa keturunan Kaos, bahwa manusia setinggi 7 kaki kita tidak lebih lemah dari mereka. Pada titik ini, Suan Yuanru tidak ingin menyebut Tan Yun, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Oke, tunggu sebentar, saya akan membuka menara alam Chaos," ucap Suan Yuanru. Keempat Suan Yuan Haokong masih ingin mendengar kisah Tan Yun, tetapi melihat bahwa Suan Yuanru tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bertanya lagi. Tapi mereka tahu bahwa alam Chaos adalah tanah singa dan naga yang menakutkan. Mereka tahu lebih jelas bahwa Suan Yuanru sama sekali tidak ingin memasuki alam abadi Chaos jika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya. Setelah semua orang mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, Suan Yuanru membutuhkan waktu 1 jam untuk membuka larangan di Menara Chaos dan berjalan ke sana dengan 4 orang. Suan Yuanru mendesak, "Paman, silakan masuk ke kuil waktu dan ruang biji sesawi. Setelah tiba di alam abadi Chaos, saya akan segera membawa Anda ke tempat di mana tidak ada seorang pun untuk berlatih," ucap Suan Yuanru. "Oke," Suan Yuan Haokong dan keempatnya menjawab dan masuk ke dalam kuil waktu dan ruang biji master. Setelah itu, Suan Yuanru membuka formasi teleportasi raksasa dengan batu abadi kelas atas, dan 5 orang menghilang di Menara Chaos. Sudah 10 bulan sejak Tan Yun memasuki Menara Chaos. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak tahu bahwa si Yuan Tianzun dan Chaos Tianzun memimpin puluhan ribu tentara ilahi untuk mencapai 9 alam abadi besar Hongmeng, baru saja Tan Yun tiba di alam abadi Chaos dan berada di aula ruang waktu yang luar biasa. Tanpa menunggu Tan Yun dan yang lainnya mengamati pemandangan di sekitarnya. Suara tiba-tiba terdengar, "Siapa yang datang? Siapa yang memintamu untuk datang ke alam abadi Chaos?" ucap suara itu. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti suara itu, tetapi melihat seorang kaisar agung raksasa 100 kaki dari alam tingkat ke-10 sedang menatapnya. Tan Yun tahu bahwa kuil waktu dan ruang dibangun di kota abadi Chaos, dan makhluk abadi di luar kuil ruang dan waktu tidak dapat diganggu. Sudut mulut Tan Yun membangkitkan senyum jahat dan menawan, dan dia menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan cahaya merah aneh keluar dari matanya. Segera, raksasa 100 kaki itu tampak lamban. Suara Tan Yun tanpa ragu terdengar, "Lupakan apa yang kamu lihat," ucap Tan Yun. "Iya," ketika raksasa 100 kaki itu menjawab, Tan Yun mengendalikan tubuhnya untuk meroket menjadi raksasa 100 kaki, memandang Sen Subing dan berkata, "Aku bisa mengubah ukuran saya dengan bebas, mereka tidak dapat melihat identitas saya. Kamu masuk ke Menara Lingqiao dulu, dan aku akan memanggilmu jika perlu," ucap Tan Yun. 7 istri, setelah memberitahu Tan Yun untuk lebih berhati-hati, terbang ke Lingqiao di telinga Tan Yun. Tan Yun mengirim transmisi suara kepada semua orang. "Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Dengan tingkat kultivasi tingkat keempat dari alam Kaisar Agung saya, sulit bagi siapapun di alam abadi Chaos untuk membunuh saya. Kaisar abadi Chaos saat ini adalah Clay dari Chaos Supreme atau Chaos Tianzun," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berkata, "Apa kekuatan Kaisar abadi Chaos hari ini? Siapa namanya?" ucap Tan Yun bertanya lagi. Orang tua itu tampak kusam dan berkata, "Tuan Kaisar abadi Chaos, namanya Chang Sun Hu, dia sekarang peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dan dia adalah orang yang paling kuat di alam abadi Chaos saya," ucap orang tua itu. Mendengar ini, Tan Yun menambahkan, "Sekarang semua anggota Klan Changsun, di mana itu? Apa di mansion abadi Chaos?" ucap Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan ekspresi kusam, "Sekarang keluarga Kaisar tidak berada di mansion abadi Chaos, mereka berada di kota abadi Changsun yang merupakan 30 miliar abadi di timur kota abadi Chaos," ucap orang tua itu. Tan Yun bertanya, "Ada ibu kota di kota abadi Changsun, apakah itu anggota Klan Changsun?" ucap Tan Yun. "Iya," ucap orang tua itu. "Ada berapa orang di sana?" tanya Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur,
lebih dari 90 juta orang, ucap orang tua itu. Mendengar ini, mata Tan Yun mengandung rasa permusuhan yang kuat. Oke, sangat bagus, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak sepenuhnya yakin akan membunuh Kaisar Abadi Chaos, jadi, dia memutuskan untuk tetap tidak aktif untuk sementara waktu, dan kemudian mengambil tindakan setelah kekuatannya meningkat pesat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berjalan di kota Abadi Chaos dengan tenang, dan tidak ada satupun dari raksasa yang lewat yang meragukan identitasnya. Saat matahari terbenam, Tan Yun melangkah keluar dari kota Abadi Chaos. Saat meninggalkan gerbang kota, seorang prajurit raksasa abadi yang setinggi 100 meter, penuh dengan kekaguman pada Tan Yun di matanya. Yang kuat sangat dihormati di alam Abadi Chaos. Hanya ada satu alasan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi Kaisar Abadi Chaos berikutnya. Jika Anda tidak menghormati yang kuat, jika orang kuat itu akan menantang Kaisar Abadi untuk menang di masa depan dan menjadi Kaisar Abadi Chaos, maka dia tidak hanya akan mati, tetapi keluarga dan klannya juga akan menderita. Lalu setelah itu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.